Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai struktur pasar. Sebelum kita membahas struktur pasar, kita akan membahas mengenai klasifikasi dari struktur pasar, di mana struktur pasar menggambarkan tingkat persaingan dari suatu pasar, baik itu barang ataupun jasa. Pasar terdiri dari seluruh perusahaan dan individu yang ingin dan mampu membeli serta menjual suatu produk atau jasa tertentu. Pasar bisa digolongkan ke dalam 4 jenis. Pertama yaitu pasar persaingan sempurna, kedua pasar monopoli, ketiga pasar persaingan monopolistik, keempat pasar oligopoli. Faktor-faktor penentu pada struktur pasar, ada 2 unsur utama yang menentukan struktur pasar. Pertama adalah jumlah pembeli dan penjual di pasar, kemudian tingkat kebakuan dari produk. Nah, dari 2 faktor tersebut dipengaruhi oleh sifat produk, bentuk produk, fungsi dari produksi, dan karakteristik dari konsumen. Nah, pertama kita akan bahas mengenai pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang dicirikan oleh jumlah pembeli dan penjual yang sangat banyak. Kemudian, jumlah dan nilai transaksi dari setiap individu sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah dan nilai output industri secara keseluruhan sehingga individu tersebut tidak bisa mempengaruhi harga produk. Dalam jangka panjang, tidak ada perusahaan yang menerima laba di atas laba normal. Nah, pada pasar persaingan sempurna, kita bisa melihat bahwa pada strukturnya, hal ini akan terjadi jika para produsen secara individual di pasar tidak bisa mempengaruhi harga. Para produsen tersebut bertindak hanya sebagai penerima harga. Nah, hal ini disebabkan karena pertama, jumlah pembeli dan penjual banyak, kemudian produk yang homogen, kemudian adanya kebebasan keluar masuk dari pasar, informasi yang sempurna. Pasar yang kedua adalah pasar monopoli. Pasar monopoli merupakan struktur pasar yang dicirikan oleh adanya produsen tunggal. Kemudian, perusahaan dapat menentukan harga produk dan jumlah output. Kemudian, monopolis sangat mungkin untuk memperoleh laba di atas normal, bahkan dalam jangka panjang sekalipun. Nah, faktor penghalang dalam memasuki pasar atau biasa disebut barrier entry, pertama adalah adanya hak paten dan hak monopoli. Hak paten adalah hak monopoli yang diberikan oleh pemerintah kepada seorang penemu atau pencipta. Kemudian hak monopoli adalah hak yang diberikan pemerintah kepada seseorang, baik itu perusahaan, untuk menjadi pemasok tunggal atau menjadi salah satu dari beberapa pemasok yang sangat terbatas jumlahnya untuk suatu barang. Kemudian kita akan membahas faktor penghalang memasuki pasar ini. Pertama, skala produksi yang ekonomis. Skala produksi yang cukup besar dari suatu perusahaan jika dibandingkan dengan ukuran pasar dapat menjadi penghalang produsen lain. Kemudian penguasaan akan sumber daya. Jika produsen menguasai pasar daya pokok yang digunakan untuk memproduksi suatu barang, maka produsen lain akan kesulitan untuk memasuki pasar. Berikutnya adalah pasar oligopoli. Pada pasar ini kita akan membahas struktur pasarnya di mana sebagian besar output dari suatu industri hanya dihasilkan oleh sejumlah kecil perusahaan. Keputusan penetapan harga dan output dari perusahaan yang ada di pasar saling tergantung satu sama lain. Kemudian ada oligopoli terdiferensiasi atau produk yang tidak terbakukan. Berikutnya kita akan bahas mengenai pasar persaingan monopolistik. Pasar ini strukturnya mirip dengan pasar persaingan sempurna. Konsumen mengetahui perbedaan dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang berbeda. Laba di atas normal hanya bisa diperoleh dalam jangka panjang. Nah, kesimpulan dari penjelasan di atas adalah kita bisa lihat di tabel ini struktur pasar dari keempat pasar yang ada, mulai dari persaingan sempurna, persaingan monopolistik, oligopoli, dan monopoli. Ketika kita lihat dari jumlah penjual, memiliki perbedaan. Pada pasar persaingan sempurna, jumlah penjual banyak, persaingan monopolistik hanya beberapa penjual, oligopoli sedikit penjual, dan monopoli satu penjual. Nah, begitu juga dengan barrier entry atau hambatan untuk masuk dan keluar. Pada pasar persaingan sempurna tidak ada hambatan, kemampuan untuk menentukan harga juga tidak ada, kemudian perbedaan produk yang dihasilkan juga tidak ada. Pada pasar monopolistik, hambatan untuk masuk dan keluar tidak ada,
kemampuan untuk menentukan harga sedikit, perbedaan produk yang dihasilkan juga sedikit. Nah, pada pasal oligopoli, hambatan untuk masuk dan keluar sedikit, kemudian kemampuan untuk menentukan harga juga sedikit, perbedaan produk yang dihasilkan jarang. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai pasar monopoli. Di sini seperti jumlah penjual hanya satu, hambatan untuk masuk dan keluar ada, kemampuan untuk menentukan harga ada, perbedaan produk yang dihasilkan yaitu produknya unik. Nah, kita lihat di Indonesia, contoh dari pasar ini, salah satunya seperti perusahaan listrik atau PLN, di mana PLN dikuasai oleh negara dan dikelola oleh negara. Nah, ini adalah struktur pasar yang ada dalam konsep ekonomi. Nah, sekarang kita akan melihat dalam konsep perhitungannya. Dalam konsep perhitungan, kita akan membahas satu perhitungan mengenai pasar persaingan sempurna dalam penentuan harga dengan menggunakan persamaan atau equation. Jika diketahui dalam sebuah perusahaan di mana QD, quantity of demand, sama dengan 625 dikurang 5P, kemudian quantity of supply adalah 175 ditambah 5P, maka di sini adalah QD sama dengan QS. Nah, ini adalah kunci dari persaingan sempurna penentuan harga dengan menggunakan persamaan. Pertanyaannya adalah carilah penentuan harga dari perusahaan tersebut. Nah, di sini persaingan sempurna penentuan harga dengan menggunakan persamaan. QD sama dengan 625 dikurang 5P. QS sama dengan 175 ditambah 5P. Sehingga QD sama dengan QS. Nah, persamaan QD kita masukkan dulu di samping kiri. 625 dikurang 5P sama dengan 175 ditambah 5P. Persamaan ini kita selesaikan. Kemudian dari persamaan ini, maka kita akan dapatkan P sama dengan 45. 625 dikurang 175, ketika pindah ruas, 175 menjadi minus. Dan ini juga berlaku dengan min 5P, ketika pindah ruas menjadi plus, sehingga 5P ditambah 5P, 10P. Sehingga harga dari perusahaan ini adalah sebesar $45. Nah, berikutnya kita akan mencari berapakah quantity of demand-nya. Tinggal memasukkan harga ke dalam persamaan pertama. QD sama dengan 625 dikurang 5P, sehingga 625 dikurang 5 dikali 45 yang telah kita cari di atas, sehingga hasil dari quantity of demand adalah 400. Kemudian quantity of supply sama dengan 175 ditambah 5P, sehingga persamaannya menjadi 175 ditambah 5 dikali 45, harga yang kita dapatkan ini, sehingga hasil dari quantity of supply-nya adalah 400. Nah, antara QD dan QS dalam konsep persamaan ini harus sama, karena disinilah titik equilibrium terbentuk. Nah, ini adalah konsep pertama dalam perhitungan persaingan sempurna dengan menggunakan equation atau persamaan. Berikutnya kita akan membahas dengan konsep yang berbeda, yaitu persaingan sempurna dalam penentuan harga. Tapi sebelum kita masuk ke dalam konsep yang tabel, kita akan lihat dulu kurva dari persamaan di atas. Nah, ini dia. Ini adalah kurva demand yang berwarna biru. Kemudian ini adalah kurva supply yang berwarna hitam. Di mana ini ya adalah harga dan horizontal adalah jumlah Q. Nah, ini 400, kemudian harga 45, sehingga disinilah pertemuan titik antara demand dan supply. Ini pada pasar persaingan sempurna. Nah, dalam perusahaannya, kurva yang terbentuk akan menjadi seperti ini. Nah, di mana demand atau D sama dengan P adalah price, kemudian sama dengan AR, average revenue, sama dengan MR atau marginal revenue. Nah, ini adalah konsep yang kedua yang akan kita cari, yaitu persaingan sempurna penentuan harga dengan menggunakan keseimbangan tabel dan grafik. Soalnya sama, yaitu QD sama dengan 625 dikurang 5P, QS sama dengan 175 ditambah 5P, di mana pertanyaannya carilah harga dari perusahaan tersebut jika diketahui harga dari produk tersebut adalah 15, 25, 35, 45, dan 55. Maksud mencari penentuan harga ini adalah penentuan harga equilibrium antara QD dan QS pada persamaan tersebut. Jika diketahui pada titik-titik harganya ada 5, yaitu 15, 25, 35, 45, dan 55. Baiklah, kita selesaikan. Ya, kenapa saya buat seperti ini? Kita harus bisa melihat bahwa
antara QD dan QS dia harus sama. Pertama kita jelaskan QD sama dengan 625 dikurang 5P. Kita tinggal memasukkan harga P ke dalam persamaan ini. Ketika QD 1 sama dengan 625 dikurang 5 dikali 15, 550. QD 2 sama dengan 625 dikurang 5 dikali 25, 500. QD 3 sama dengan 625 dikurang 5 dikali 35 sama dengan 450. Dan QD 4, nah disinilah penentuan harganya di mana 625 dikurang 5 dikali 45 sama dengan 400. Nah ini adalah quantity of demand. Ketika kita bicara quantity of supply, di mana QS sama dengan 175 ditambah 5P. Kita lihat, ketika QS-nya 1 sama dengan 175 ditambah 5 dikali 15, ingat titiknya sama, ya. Sehingga hasilnya adalah 250, kemudian QS 2 sama dengan 175 ditambah 5 dikali 25 sama dengan 300, kemudian QS 3 sama dengan 175 ditambah 5 dikali 35 sama dengan 350, dan finally, ketika kita lihat QS 4 sama dengan 175 ditambah 5 dikali 45 sama dengan 400. Kita bandingkan antara dua tabel ini, di titik manakah QD ataupun QS-nya sama, yaitu pada QD 4, ya 400, dan QS 4, 400. Berarti ini adalah equilibrium dalam perusahaan tersebut. Sehingga kurva yang kita hasilkan adalah perfectly competitive marketnya, ini adalah demand, dan ini adalah supply. R, ya, ketika kita lihat di sini R adalah 55, ya, ketika QD-nya 55, 350, berarti ini 5, 350, ini dia, ya. U, ketika kita lihat di sini 25, oke, dan ini adalah 500, ini dia. Berarti kita tinggal membuat titik-titik ini ke dalam grafik, sehingga didapatkanlah kurva demand-nya berwarna biru, dan kurva supply-nya berwarna hitam. Pertemuan titik antara supply dan demand adalah E atau equilibrium, di mana equilibrium tercipta ketika harga dari produk tersebut adalah $45 dan quantity of commodity-nya adalah sebanyak 400 unit atau 400 key. Dan ini, ya, perfectly competitive firm-nya juga sama, artinya kurva yang kita buat sebelumnya dan kurva yang ini harus sama. Baik yang kita gunakan dengan equation atau persamaan, ataupun dengan menggunakan tabel seperti ini, hasilnya harus sama. Baiklah, untuk struktur pasar, baik itu perhitungan dan penjelasannya, cukup sekian saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.